Baik, Buya, kita bacakan juga pertanyaan dari Facebook. Yang pertama dari sahabat kita Alfa dari Tegal. Buya, di daerah metropolitan sana sedang ramai adanya tindakan sweeping yang anarkis antar para pengemudi jasa transportasi umum yang merasa tersaingi dengan adanya jasa panggilan transportasi online. Fenomenanya seakan-akan mereka tidak yakin kalau rezeki masing-masing sudah diatur oleh Allah, dan bagaimana menyikapi hal ini, Buya? Apa nasihat yang baik untuk mereka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rezeki sudah diatur oleh Allah, cuman keyakinan orang. Sebetulnya kerakusan dan ketamaan itu akan selalu berkembang. Kalau seandainya tidak ada jasa online itu nanti, itu antara sopir dengan sopir juga rebutan. Ini gara-gara salib juga berantem, itu ada gulat padahal satu. Jika ada model lain baru dia bisa bersahabat, berkumpul untuk melawan. Memang itu permasalahan kerusakan jiwa. Oh, nggak ada sama-sama sopir angkot dengan sopir angkot gulat gara-gara apa? Posnya ditempati dulu atau diselip dengan ini atau apa? Penumpangnya direbut. Ini ada saja. Jadi permasalahan adalah permasalahan ego. Jadi ini permasalahan umum, egois. Bahkan kalau sudah kalau berkembang itu kakak adik pun gulat. Kakak adik bermusuhan. Ada pun nasihatnya adalah ayo kita belajar betul bahwasanya kita semakin dekat kepada Allah. Itu permasalahan adalah jiwanya merasa ngiri online enak, tiba-tiba bisa masuk ke gang-gang dan sebagainya. Oh, saya ngantri di pinggir jalan nggak ada orang, tak taunya ada orang ngojek lewat teman saja. Loh, kok sudah dapat lewat online. Nah, ini adalah cara market saja. Dan orang dengan jasa online apapun bukan sesuatu yang terlarang, bukan satu hal yang terlarang. Dan masalah demo-demo ini nggak ada habisnya. Misalnya, memang hendaknya kalau kita membuat sesuatu itu jangan sampai menyakiti orang lain. Membuat sesuatu jangan sampai menyakiti orang lain. Sekarang kan ada juga pertarungan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Sebenarnya toko-toko kecil dengan mat-mat yang berjajaran di pinggir jalan, itu kan sebenarnya ada pertentangan. Jadi kalau dituruti semuanya demo. Orang yang naik sepeda demo, kenapa? Jalan saya dipakai orang yang punya mobil, tetanggaku nggak boleh pakai mobil semuanya. Bisa begitu nanti? Karena yang perlu ditata adalah hati. Baik, makanya dalam usaha memang betul orang harus berusaha bagaimana marketnya, bagaimana. Tapi ingat, bagi orang yang punya kelebihan, jangan sampai lupa untuk membagi dengan yang lemah. Ini kan sudah kaidah Nabi SAW. Barangkali yang punya online ini kalau dia punya iman, tapi apa? Bagi yang tidak punya online itu pun digabung. Kalau ada, ambil di sana. Dihubungi kalau begitu. Malah jadi kekeluargaan yang baik. Bukan jadi perlawanan. Memang Indonesia itu rentan untuk musuh. Satu masjid saja gulat. Antara ini lomba ini. Satu kampung aja. Satu pondok dengan pondok. Kiai dengan kiai. Nggak usah urusan tukang ojek atau angkot. Bukan. Pondok pun ada yang berantem dengan pondok lain. Nggak ada. Ini kan musibah, problem hati. Itu rusaknya hati. Apa yang perlu kami sampaikan kepada mereka? Kepada semuanya, tata hatimu. Biasakan mengutamakan orang lain. Ithar. Mendahulukan orang lain. Jadi membiasakan hidup untuk kita mementingkan orang lain. Coba kalau setiap warung itu membiasakan. Subhanallah, ini hayal kayaknya. Tapi tidak hayal, tidak mustahil. Kalau sudah kebanyakan yang belanja di rumahnya, langsung Bu, coba belanja di sebelah. Mulai tadi tetangga saya belum ada yang belanja. Hebat betul menjual kayak itu. Sehingga Nabi SAW melarang kalau ada orang belanja ke orang lain, itu haram. Haram. Karena apa? Menyakiti orang lain. Begitu indahnya Islam kalau dipakai. Jadi problemnya adalah jauh dari Islam. Yang ngerti Islam pun hanya di label saja, di otaknya tidak dipraktekkan. Rebutan donatur di kalangan para ustadz. Sama dengan rebutan pedagang, pembeli dari kalangan pedagang. Ini sama-sama ahli neraka sebetulnya. Donatur, jangan ke situ, itu gak bener, ke sini aja. Memang ente yang punya surga. Ini ada. Jadi ini problem kita kurang mengutamakan orang lain. Atau paling tidak, ketahuilah, kalau sudah langganannya orang lain, jangan diambil. Kecuali datang ke tempat Anda dengan sukarela. Dalam dunia tarbiyah pun demikian. Kita tidak akan menerima santri yang sudah pernah mondok. Kecuali dapat izin dari gurunya. Ini kan adab. Pondok bukan rebutan santri. Kalau ada santri pernah mondok, izin. Gurumu sudah ngizini atau belum? Ini termasuk adab dalam tarbiyah. Nah, ini termasuk karena adab ini sudah tidak dipakai, rebutan semua, rebutan pasar, rebutan ini dan sebagainya. Wah, ini musibah, menjadi permusuhan nanti.
Baik ya. Jadi permasalahan-permasalahan hati, nah kita belajar hati bersama-sama. Kalau masalah rebutan akan berkembang. Tidak ada urusan jasa online, akan tapi yang bukan online pun kalau sudah hatinya tidak baik juga berantem itu semuanya. Itu bermasalah. Jadi ayo kita tata hati kita. Biasakan kita untuk mengutamakan orang lain. Paling tidak kita jangan mengambil haknya atau merebut miliknya orang lain. Dengan cara yang indah, yang bagus.